Mimpi buruk buat Kang Ridwan Kamil itu, dia tampaknya berada di sisi sejarah yang salah. Dia berada di sisi Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar, Bang Bahlil Lahadalia. Dia bersedia digeser maju di Pilkada Jakarta, padahal wilayah basis masanya ada di Jawa Barat. Padahal sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang menggebrak itu, sejak blunder besar Pak Jokowi dan Badan Legislasi DPR yang mau mengakali putusan MK, sejak demo mahasiswa dan masyarakat sipil secara besar-besaran melawan cawe-cawe Pak Jokowi, sejak semua itu praktis, secara de facto, sesungguhnya kekuasaan Pak Jokowi sudah runtuh dalam semalam. Rakyat dan lawan politik sudah nggak takut lagi sama Pak Jokowi. Dan di saat yang bersamaan, rekan-rekan koalisinya pun secara diam-diam sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Makanya nih, sepertinya sekarang ini kampanye Kang Ridwan Kamil buat menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta menjadi porak-poranda, menjadi berantakan. Baru sehari dipilih menjadi ketua tim sukses, Bang Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem sudah diturunkan dan mau diganti. Sementara itu, kampanye Kang Emil di lapangan banyak diwarnai oleh aksi penolakan dari warga Jakarta. Mereka yang masih kecewa karena Kang Emil dianggap sudah menjegal Pak Anies Baswedan buat bisa maju di Pilkada kali ini. Memang, siapa sangka? Tepat 1 bulan yang lalu, siapa sangka kalau keperkasaan Pak Jokowi bakal runtuh dalam semalam. Dan segera saja, angin politik berubah arah. Dan sekarang, Kang Emil ada di posisi yang salah, yang serba tidak nyaman. Dia ikut dimusuhi oleh masyarakat yang memusuhi Pak Jokowi. Nah, sebelum kita lanjut, silakan like dulu ya. Pemilihan Bang Ahmad Sahroni sebagai ketua tim sukses Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono sudah menunjukkan kalau duet andalan Kim Plus ini tampaknya sudah mulai ditinggalkan. Kenyataan kalau ketua tim sukses bukan berasal dari Partai Gerindra atau paling tidak dari Partai Golkar, dua partai besar di kelompok Kim Plus itu menunjukkan bahwa ada apa-apa di belakang layar kampanye Kang Emil dan Pak Suswono ini. Partai Nasdem bukan partai yang besar, apalagi di Jakarta. Makanya, menempatkan tokoh Partai Nasdem sebagai ketua tim sukses bisa jadi sebuah indikasi kalau Partai Gerindra nggak mau terlibat banyak. Mereka nggak mau jor-joran di Pilkada Jakarta. Walaupun Kang Emil sudah tampak mulai menggeser posisinya, dari yang semula menjadi orangnya Pak Jokowi dan Partai Golkar menjadi orangnya Pak Prabowo, dia mengaku dekat sama Pak Prabowo. Tapi tetap saja, Partai Gerindra sepertinya nggak mau mendukung secara all out. Sementara itu, di pihak seberang, pemilihan Mas Pramono Anung yang dikenal jagoan lobi di PDI Perjuangan dan punya hubungan yang dekat dan akrab dengan tokoh lintas partai dan ideologi, ini membuat posisi Kang Emil yang dikenal sangat kaku dalam bergaul menjadi semakin sulit lagi. Dan bahkan konon nih, jauh-jauh hari sebelum pendaftaran calon pilkada dimulai, kabarnya sempat ada dorongan dari Pak Jokowi sendiri supaya Mas Pram memang maju di Pilgub Jakarta. Alasannya sederhana. Mas Pram adalah kader PDI Perjuangan yang sangat dekat dengan Ibu Mega. Dan di saat yang bersamaan, dia ini adalah tokoh yang bisa diterima baik sama semua ketua umum partai yang tergabung di Kim Plus ini. Konon waktu itu Pak Jokowi bahkan mengarahkan Mas Pram untuk bisa maju melawan kota kosong, mencederai demokrasi dan suara rakyat. Tentu saja usulan dari Pak Jokowi ini ditolak oleh Mas Pram. Tapi ketika kemudian putusan MK memungkinkan PDI Perjuangan memajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta, rupanya perhitungan soal penerimaan terhadap sosok Mas Pram diadopsi sama Ibu Mega. Mas Pram dipilih karena dia sanggup menyatukan berbagai perbedaan.
Sementara itu, Bang Dul dipilih sebagai pendamping buat mengkerek cepat popularitas Mas Pram yang memang masih rendah di masyarakat. Kehadiran Mas Pram sebagai lawan membuat tokoh-tokoh Kim Plus menjadi gamang. Mereka merasa harus mengerem diri karena yang dilawan adalah teman juga. Ada kesungkanan buat melawan Mas Pram. Dan makanya, kita bisa paham kalau pemilihan ketua tim ses pasangan Kang Emil dan Pak Suswono menjadi anti klimaks dan bahkan terkesan menjadi berantakan. Ya begitulah. Kejadian ini jadi pelajaran buat kita semua. Ini sebuah pelajaran kalau roda sejarah selalu berputar. Kita nggak bisa benar-benar memprediksi apa yang bakal terjadi di masa depan. Makanya, dalam setiap keadaan, semestinya setiap orang, apalagi politisi, mereka harus memilih untuk bersikap atas dasar nilai-nilai dan bukan hitungan oportunis belaka. Nah, itulah pelajaran yang terpenting buat kita semua.